Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1109 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini memiliki cover story baru yang menceritakan tentang keadaan di Wano Kuni setelah bajak laut topi jerami pergi dari sana. Terlihat Pulau Onigashima yang dulu menjadi markas Kaido sekaligus tempat di mana perang Wano berlangsung, kini telah tenggelam ke lautan. Masuk ke dalam cerita utama, telah ada beberapa hal menarik yang diketahui dari chapter terbaru ini. Cerita diawali dengan menampilkan pesan berupa video yang sebelumnya memang telah direkam oleh Vegapunk di Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, pesan tersebut berisi tentang kebenaran dunia dan Vegapunk ingin berita itu tersebar luas. Kebenaran dunia merupakan sesuatu yang sangat penting yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Dalam pesannya, dia memberikan waktu beberapa menit untuk orang-orang di seluruh dunia agar mereka mempersiapkan Denden Mushi yang bisa menampilkan video. Sang ilmu jenius itu ingin pesan tersebut tidak sekedar didengar suaranya saja, tapi bisa dilihat videonya oleh semua orang. Hal ini tentu membuat banyak orang di seluruh dunia langsung antusias, sebab mereka yakin bahwa pesan yang akan disampaikan oleh sosok hebat seperti Vegapunk merupakan sesuatu yang penting dan valid. Orang-orang di berbagai tempat pun mulai bersiap untuk menonton pesan tersebut. Tempat di mana Morgan, Vivi, dan Wapol berada juga diperlihatkan. Sama halnya dengan orang-orang lain, mereka juga sedang menonton hal tersebut. Morgan sebagai jurnalis sekaligus bos dari koran World Economic Journal tentu tidak akan melewatkan hal semacam ini. Dia sangat penasaran dengan apa yang akan Vegapunk sampaikan, karena selain untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kebenaran dunia, Morgan pun akan mendapatkan bahan untuk membuat berita. Dia pasti sudah membayangkan akan seheboh dan segempar apa keadaan dunia setelah pesan penting itu tersampaikan nanti. Sementara orang-orang di seluruh dunia menanti-nantikan apa yang akan Vegapunk katakan dalam rekaman video tersebut, reaksi dari 4 Gorosei di Marijois pun diperlihatkan. Mereka bertanya-tanya, dari mana video itu disiarkan? Gorosei pasti kesal dan gelisah saat mengetahui Vegapunk ingin membongkar kebenaran dunia. Mereka selama ini sudah melakukan berbagai cara untuk menutup-nutupi hal tersebut. Bagi pemerintah dunia, kebenaran dianggap tabu untuk diketahui oleh publik, sebab pemerintah dunia ingin agar orang-orang tetap hidup dalam ketidaktahuan. Namun, apabila pesan Vegapunk bisa tersampaikan tanpa kendala, maka banyak orang akan mulai mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal tertentu mengenai kebenaran itu. Kemarahan Gorosei terhadap Vegapunk pun pasti semakin meningkat. Setelah memperlihatkan reaksi dari para Gorosei di Marijois, fokus cerita beralih ke Pulau Egghead. Di area tengah pulau, Luffy masih bertarung melawan Kizaru dan Saturn. Itu adalah pertarungan yang sangat menarik antara seorang Yonkou menghadapi Admiral dan Gorosei sekaligus. Kizaru mencoba untuk melancarkan berbagai macam serangan kepada Luffy, namun tak ada satupun dari serangan Kizaru yang bisa mengenai sang Yonkou tersebut. Si topi jerami itu mampu menghindari semua serangan dari Kizaru. Peningkatan kekuatan Luffy saat ini memang luar biasa. Bahkan serangan berkecepatan cahaya dari seorang admiral pun bukan masalah untuk ditangani olehnya. Dari sini sepertinya semakin membuktikan bahwa level kekuatan antara Luffy dan Kizaru memang cukup jauh. Awakening dari kekuatan buah iblis Hitohitonomi model Nika yang membuat Luffy bisa memasuki mode Gear 5 benar-benar berperan signifikan dalam perkembangan Luffy. Kemampuan itu adalah salah satu modal penting baginya untuk menghadapi berbagai musuh besar dalam saga terakhir ini. Walau Luffy mampu mengungguli Kizaru di Pulau Egghead, tapi di sana masih ada Gorosei Saturn. Sang Gorosei itu membuat Luffy bingung karena serangan-serangan dari Luffy tidak bisa memberikan dampak kepadanya. Luffy bertanya-tanya mengapa tubuh Saturn tidak mengalami kerusakan walau menerima bermacam-macam serangan. Kemampuan Saturn memang sangat hebat dan misterius. Dia bukan lawan yang mudah walau Luffy telah menjadi sekuat ini. Luffy pun mendapat ide untuk menyerang Saturn dan Kizaru dengan suatu teknik baru dalam mode Gear 5 yang bernama Gomu Gomu no Dawn Symbol. Nama dari teknik tersebut
tersebut diambil dari alat musik berupa piringan yang biasanya kita lihat dalam sebuah drum lengkap. Dengan teknik itu, Luffy menghajar Saturn dan Kizaru menjadi seperti pancake. Lalu Luffy pun menghapaskan mereka berdua. Serangan dengan teknik daun simbal memang memberi dampak yang cukup serius bagi Kizaru. Namun lagi-lagi Saturn masih baik-baik saja. Teknik baru dari Luffy bukan masalah bagi tubuh sang Gorosei tersebut. Dia pun kembali melawan Luffy sehingga si topi jerami itu tentu semakin bingung dengan kekuatan macam apa yang Saturn miliki. Luffy harus mencari cara terbaik agar bisa melancarkan serangan yang mampu berdampak di tubuh musuhnya itu. Pada bagian akhir chapter dalam pertarungan Luffy melawan Saturn, terjadi hal yang tidak terduga. Di sana, Saturn menggunakan kemampuan misterius untuk melakukan teknik summon atau teknik pemanggil. Siapa yang Saturn panggil dengan teknik summon tersebut adalah 4 Gorosei lain yang tadinya sedang berada di Marijois. Dengan begitu, maka Gorosei Jupiter, Gorosei Nusjuro, Gorosei Warkuri, dan Gorosei Mars akan melibatkan diri mereka dalam pertempuran di Pulau Egghead. Ini tentu akan membuat konflik yang terjadi di sana menjadi semakin menarik. Kehadiran semua Gorosei di pulau masa depan itu jelas membuat keadaan menjadi sangat merugikan bagi pihak bajak laut topi jerami. Saturn sendiri saja belum bisa dilukai oleh Luffy, dan kini 4 kawannya sebagai sesama Gorosei telah muncul di sana. Padahal, dalam beberapa chapter belakangan, pihak bajak laut topi jerami tampak mulai unggul. Bonnie telah mengambil alih kendali pasifista, sehingga para pasifista bisa dimanfaatkan untuk menyerang pasukan dan kapal angkatan laut. Ada juga bajak laut Giant Warrior yang datang ke sana, sehingga formasi angkatan laut diacak-acak oleh mereka. Para marinir tak sanggup untuk menahan mereka, sebab ada perbedaan ukuran tubuh dan kekuatan yang signifikan. Mereka saling serang dengan kapal-kapal angkatan laut yang ada di pantai utara. Untuk kelompok raksasa yang ada di daratan, mereka bisa berjalan dengan relatif mudah, karena mereka mampu mengalahkan musuh-musuh dengan sangat cepat. Kemudian, Luffy yang sebelumnya sempat tumbang akibat kehabisan energi, sudah bangkit dan bertarung lagi. Semua hal itu tentu membuat pihak bajak laut topi jerami tampak mulai membalikkan keadaan setelah sebelumnya mereka sangat terdesak. Namun, keunggulan mereka ternyata tidak bertahan lama, karena jika semua Gorosei berkumpul, maka keadaan akan berbalik lagi. Keunggulan kembali berada di pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Sepertinya kita akan segera melihat dengan jelas bagaimana kekuatan-kekuatan dan bentuk perubahan dari para Gorosei selain satu. Mereka semua pasti memiliki teknik-teknik yang luar biasa dan bervariasi yang sangat efektif untuk digunakan dalam berbagai pertempuran. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Luffy akan melawan semua Gorosei itu di bagian tengah Pulau Egghead. Dengan sifat nekat Luffy, jika semua Gorosei muncul di sana, tentu Luffy akan mencoba menghadapi mereka semua sekaligus. Pertempuran di Pulau Egghead benar-benar menjadi peristiwa yang sangat besar dan momen bersejarah. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1109. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.